Allah itu jaga saya dikasih rasa jijik, risih kepada babi, bahkan mencium bau amisnya. Jangankan makan, ngelihat bentuknya itu sudah mual gitu. Saya tuh favorit daging babi ya, bagaikan Masya Allah. Zaman dulu belum selesai, ntar dipotong sama orang, disangkanya saya makan daging babi sekarang gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu sami'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat ngaji cerdas, kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas apa ya? Tadi ayat yang saya baca itu menerangkan bahwasanya dalam Islam itu tidak ada paksaan. Jadi kalau Allah mau berislam, monggo silahkan gitu. Kalau Allah nggak mau yakin terhadap Islam, ya sudah gitu. Tidak ada memaksakan agama kepada orang lain gitu. Sudah jelas di sana. Kenapa? Dalam Islam itu sudah jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan hal ini pun telah Allah karuniakan kepada setiap diri manusia. Setiap manusia pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Ada sebuah pertanyaan waktu itu kepada Rasulullah ketika ditanya, bagaimana aku akan bisa dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, kurang lebihnya ginilah terjemahnya. Kata Rasulullah, tanyakan kepada hatimu gitu. Jika itu benar, jika hatimu itu tidak gelisah, maka itu benar. Jika hatimu gelisah, insya Allah itu adalah sebuah kesalahan gitu. Nah, boleh, makanya kita tanyakan kepada hati kita ketika kita berbuat sesuatu, kita gelisah nggak? Ataukah kita tenang gitu? Karena yang benar pasti menenangkan gitu. Contoh, kalau kita lagi makan misalnya ya, kita lagi makan, terus ada teman kita punya lauk yang lebih enak. Ketika kita ambil lauk itu, enak nggak hati kita gitu? Nah, kalau nggak enak, udah pasti tuh ketahuan tuh. Bahasanya itu salah, dan pasti itu salah gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa enak, nah itu yang disalahkan bukan Al-Qur'annya. Yang disalahkan itu adalah orangnya. Kenapa? Karena udah terbiasa mengambil barang-barang orang. Seperti itu. Sebenarnya dalam hidup itu, kita itu harusnya pandai memilih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk kok. Nih, lagi nyapa sahabat ngaji cerdas. Kok masuk. Udah nggak apa-apa, kita syuting bareng aja. Masya Allah. Aduh, bawa apa? Ah, ini kok kebetulan saya lagi bawa. Saya bawa sate kambing nih. Wah, sate kambing. Oh, Masya Allah. Kita makan bareng ya. Oh, situ. Mil, Asmil. Iya, Bi. Minta tolong ambilin piring dong. Ya, oke, Bi. Ditunggu ya, tunggu. Ya. Sini piring. Ah, Masya Allah. Ya salim lah sama Om. Ya, minta tolong. Ini kan kita makan sate nih. Minta tolong ini irisin tomat Ki sama Om Ki. Nanti bawa ke sini ya. Ayo, kita buka. Kebetulan dua, kita buka satu-satu kok. Kita bukain. Masya Allah, rezeki dari Allah ya. Min haitsu la yahtasib.
Saya itu dulu. Kadang. Oh, sudah ada. Sini. Nah, kalau kita makan sate itu diusahakan belakang lagi nggak apa-apa. Sana ke belakang. Jadi kalau kita makan sate itu dia kan bakar-bakaran ya. Iya. Jadi bakar-bakaran itu dinetralisir dengan timun atau tomat kok. Kayak gitu. Wah, sate kambing nih kok. Masya Allah. Kita aduk ya. Kita aduk-aduk. Ayolah yang bawa duluan lah. Masa yang dibawain yang duluan makan gitu. Yang bawa Kok, duluan. saya mau nanya nih. Dimakan dulu atuh. Mau makan dulu. Iyalah. Yang punya dulu gitu, yang bawa dulu lah. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, saya ngikut ya. Sahabat ngaji jedas, dicoba ya. Antum awalun, ana ngikut. Bismillah. Sate kambing. Enak. Apa tadi? Mau nanya apa? Saya mau nanya nih, Kom. Begitu ngeliat sate kambing dia Saya langsung timbul sepertinya teringat dengan sesuatu di masa lalu saya gitu. pertanyaan. Apa? Saya agak curiga nih. Biasanya nih, apa nih? Saya nggak nebak deh. Apaan? Saya teringat dengan masa lalu saya gitu. Di mana saya pernah dulu memakan sate. Ya karena kita kan keturunan Tionghoa lah. Iya. Kalau dulu saya pernah memakan mungkin sapi kaki pendek gitu kan. Waduh. Ya, sapi bentuk tapi kakinya pendek dia. Waduh. Nah, itu bahasa ya. kiasannya. Itu kalau misalnya saya bilang adalah babi, Kong, gitu kan. Iya. Ya. Nah, dulu saya pernah membuat satu rekaman tentang mengenai babi gitu kan. Nah, saya ingin bertanya kepada Koko. Gitu kan. Kalau misalnya saya ngaji cerdas mendengar tentang babi itu dari saya saja, mungkin akan lebih diperdalam lagi atau diperjelas lagi atau lebih diperyakin lagi oleh Koko. Kenapa diciptakan babi? Nah, bentar. Karena sudah ada ini dan lumayan pedas, saya ambilkan air dulu. Nah, stay. Jangan kemana-mana, jangan di-cut. Ini kok airnya. Biar kita pandai mengaji kok. Masya Allah, di sini ya. Nah, di sini. Sambil diminum nggak apa-apa kok. Sambil diminum, Sebenarnya gini. Setiap yang Allah ciptakan dalam penciptakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatillahi liulil albab gitu. Sebenarnya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah setiap penciptaan. Wa yatafakkaruna, katakan dilanjutkan di ayat itu kan Rabbana khalaqta hadza batila gitu. Saya bacanya dipenggal-penggal ya. Jadi tidak dibaca satu ayat full gitu. Artinya saya mencari penekanannya. Nah, penekannya Rabbana khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia kok. Loh, terus pertanyaannya kenapa sih ciptakan babi? Kan babi itu haram gitu. Nah, sekarang kok waktu ulangan kita dikasih multiple choice kan? Iya. A, B, C, D, E. Semuanya benar nggak? Enggak, pasti ada salah satu. Semuanya salah nggak? Enggak. Kalau semuanya benar, yang bikin soal nggak bisa. Benar. Kalau semuanya salah, yang bikin soal kurang mahir. Benar. Ya, kita jangan bilang yang negatif, kita harus positif. Jadi intinya, ibarat kata kita sedang ujian, ini lagi pilihan multiple choice. Nah, kita ini mau milih yang haram apa yang halal? Nih, yang saya salahkan, misalnya pertanyaannya nih, semua adalah benar kecuali. Nah, kita kan semua adalah halal kecuali. Nah, ya sudah, kita milih apa nih? Di sini ada kambing, ada babi gitu yang halal. Toh di antara 4 pilihan, kalau 4, nih kita berbicara sempit tentang ulangan aja. Berikut ini adalah hewan yang diharamkan oleh Allah kecuali. Gitu kan. Berikut ini adalah binatang yang dihalalkan oleh Allah untuk dimakan. Kecuali gitu kan. Jawabannya ada babi, ada sate kambing. Bismillah. Ya itu enak kok. Gitu kan? Ada ya biar afdol langsung dimakan gitu loh. Biar afdol doang. Minum dulu kok. Baru sampai kambing ya. Jadi ada kambing gitu kan.
Saya makan biar halal, sekalian tahu ini halal gitu loh. Ada ayam, apa lagi? Ada sapi gitu kan. Nah, ini aja udah kita pasti tahu yang haram itu adalah babi. Jadi masih banyak lagi nih, ada 3 yang halal. Intinya gini loh, ini loh tak kasih gitu. Mungkin Allah secara terjemah bebas gini, dikasih bumi dan seluruh hewan ini untukmu yang halal dan hanya mengharamkan yang sedikit. Kamu lulus nggak ujian ini? Kamu mau bersyukur nggak dengan sesuatu yang lain yang halal gitu? Apa kamu cuman mau cari satu aja itu yang haram gitu? Ngapa sih kita nahanin satu yang haram sedangkan yang lain itu udah halal gitu kan? Mendingan cari yang lain gitu loh. Dan seharusnya gini sih kok. Kalau orang Islam itu seharusnya jangan berkata bahwasanya kok ini dilarang, kok itu dilarang ya gitu. Kita berbicara iman kok. Contoh sampel ya kok. Sapi disembelih dengan bismillah. Sapi disembelih tanpa bismillah. Kalau kita lihat kasat mata, itu sama kok dagingnya. Oke lah, sama-sama dipotong, lehernya, uratnya sama. Orangnya yang motong sama. Benar. Jenis sapinya sama. Tetapi yang dipotong tanpa menyebut nama Allah, kata Allah haram. Binatang yang dipotong tanpa menyebut nama Allah. Nah, kalau kita berbicara lebih ke logika kita yang akal kita masih secetek ini gitu loh, yang jauh dari ilmu Allah, kita akan bilang nggak ada beda antara sapi yang dipotong dengan menyebut nama Allah dengan tidak menyebut nama Allah, dagingnya sama. Kan gitu. Nah, kembali lagi ke keimanan. Ketika sudah terjadi seperti ini, sesuatu yang benar-benar kita tidak bisa melihat dengan akal kita, tidak bisa meraba dengan akal kita, gitu loh. Kita kembali ke keimanan. Seberapa jauh kita nerima dan ridho kepada hukum Allah. Kayak gitu. Jadi kalau babi jelas ya, udahlah Allah cuma ngaramin babi gitu buat ujian. Ini kuat nggak lo gitu. Ini banyak daging yang lain gitu. Nah tadi saya persulit lagi. Sama-sama sapi, satunya haram karena dipotong tidak menyebut nama Allah, satunya dengan menyebut nama Allah. Nah di sini keimanan kita akan berbicara gitu. Dari segi harga sama, proses sama, disembelih sama, bedanya apa? Bismillah. Seperti itu. Nah tentu nih saya dari orang Tionghoa dan kau juga dari orang tentu Tionghoa. Siti gitu. Pasti pernah merasakan daging babi itu kan pasti. Oh iya. Nah menurut Koko, bagaimana rasa daging babi itu? Saya tuh favorit daging babi ya, bagaikan Masya Allah. Zaman dulu belum selesai ntar dipotong sama orang, disangkanya saya makan daging babi sekarang gitu. Jadi saya itu favorit banget daging babi, dimasak tauco. Tahu ya masak tauco ya? Tahu. Kalau kakinya saya nggak suka kok, dagingnya dikit kok. Kalau kaki sapi saya doyan. Jadi daging sapi itu masak tauco, kadang di sate kayak gini ya. Kalau ditanya gitu ya, kenapa bisa favorit? Ya memang kita dikenalkan ke daging babi dari kecil. Dan memang rasa ya. Saya jujur, ketika itu ya enak daging babi. Enak daging babi. Kenapa? Dia mengandung lemak kan? Lebih berlemak gitu. Nah, lebih nikmat lah. Sesuatu yang berlemak itu lebih nikmat pasti. Kita lihat kok. Kenapa di sini ada kulit? Kenapa di sini ada lemak? Biar lebih enak kan? Lebih wangi kan? Nah, begitulah babi, mengandung lemak lebih banyak. Nah, kalau sekarang ditanya, apakah masih suka babi? Alhamdulillah, jangankan babi, gitu loh. Pete aja yang saya dulu suka, itu sekarang saya nggak bisa makan. Badan ini nolak, alergi jadinya gitu. Alhamdulillah, jangan babi. Saya dulu mantan perokok. Tapi sekarang kalau kena rokok, saya itu langsung pusing gitu loh. Allah itu jaga saya, dikasih rasa jijik, risih kepada babi, bahkan mencium bau amisnya. Jangankan makan, ngelihat bentuknya itu sudah mual gitu loh, seperti itu. Bahkan hal yang makruh gitu, seperti pete gitu, saya sudah nggak mau gitu loh kok. Allah kasih apa ya? Allah kasih hadiah mungkin nih, karena kamu istiqomah, nih saya kasih hadiah. Kamu tidak mempunyai hasrat lagi terhadap babi dan juga tidak mempunyai hasrat lagi terhadap pete gitu. Yang makan pete ya omong gue silahkan gitu kan tidak haram. Tapi kalau saya sendiri sekarang sudah pada tingkat alergi karena pete. Jadi panas badan kalau makan berarti pete.
yang saya tangkap dari kata-kata Ko Aziz ini, pokoknya apapun itu babi, jika sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala haram. Iya, Soalnya banyak kok, banyak di luar sana. Dulu saya waktu masih jadi orang non muslim, banyak yang saya dapetin di luar sana tuh, misalnya lu makan babi biar kulit tuh mulus, lu makan babi biar kulit tuh putih gitu kan. Saya kadang-kadang bingung, emang bisa babi bikin kulit mulus, kulit putih? Banyak sekali kaum muslimin yang di luar sana, apalagi yang ada di Jakarta Barat yang tinggal di kota gitu kan, yang mereka meyakini gitu kan, yang minim pemahaman, minim ilmu, dia cuma ngelihat dari orang Chinese, orang-orang Tionghoa atau orang non-muslim yang putih, dia berpikir dia makan babi kali ya, apakah babi itu bisa bikin mulus? Babi itu bisa bikin putih? Menurut Ko Aziz gimana? Kita itu kan tidak pernah minta ya, kita lahir di suku apa dan kulitnya apa gitu ya. Sekarang saya justru aneh gitu, ketika orang Indonesia, terutama orang Islam, pengen putih, bahkan dengan cara makan babi. Padahal kalau misalnya kulitnya mau halus, mau lebih cerah, bukan putih ya, jangan putih. Saya bilang jangan putih, lebih cerah, silahkan lulur, pakai masker gitu kan, masker beras, masker madu gitu kan, terus makannya toge yang ada vitaminnya gitu loh, terus ya makan buah kan gitu kan, itu lebih masuk akal dan halal gitu loh. Dan sekali lagi, kita dilahirkan terkadang berkulit putih, kadang berkulit sawo matang, kadang berkulit hitam. Dan tahukah Anda, saya pernah berbicara dengan Michael ini kok orang Belgia. Orang Belgia? Iya, dia datang ke Kalimantan. Saya baru pulang dari Kalimantan, bareng dia ke Jakarta. Kita bicara dengan Michael gitu. Terus Michael berbicara, pramugarinya pretty, bagus katanya, cantik, beautiful, dia bilang. Saya kan tahu tuh kalau misalnya orang Barat itu nggak suka sama orang kulit putih. Benar. Akhirnya saya tunjuk, kebetulan ada gadis berkulit putih. Bagaimana dengan itu Michael gitu? Oh no katanya. Terlalu pucat, dia bilang, putih katanya. Oh, terlalu pucat? Iya, dia bilang, why? Saya bilang, kenapa Anda tidak suka gitu kan ya? Tidak suka terhadap ini, orang kulit putih. Dia bilang, kelihatan pucat. Bagi saya kelihatan pucat. Saya lebih suka pramugari yang lewat. Dan dia kuning, sawo matang loh. Benar. Kita orang Indonesia pengen putih. Nah, orang bule senang dengan kulit sawo matang gitu loh. Indonesia. Terus, akhirnya saya bilang gini kok, ayam bule tuh, dia bilang. Ayam bule itu, Chinese bule, saya bilang. Kata Michael, no, you're little brown, beautiful skin, katanya. Karena saya sering berjemur kok, rada brown dikit. Jadi gini, jangan berpikiran, saya pengen putih, perhalus kulit. Dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal dan makanan yang membantu regenerasi kulit. Boleh juga dengan lulur dari luar. Itu ngapain sih cari yang haram? Saya juga bingung. Halal banyak. Dari mana itu penelitiannya gitu loh? Iya, saya juga bingung. Makanya daging bisa membuat kulit halus. Daging babi bisa buat kulit halus. Daging babi bisa mutihin kulit. Itu secara logika saya sih nggak mungkin bisa. Kalaulah seandainya itu ya benar-benar bisa memutihkan secara medis, ngapain sih kita ikut-ikutan yang haram gitu? Bentar, saya punya kue khas kita. Mil, tolong ambilin kue kita dong. Gitu. Waktunya habis? Enggak, belum ini. Ini terus, ntar kan ini di-cut ini. Masker ini. Buat iklan. Cindra. Ada masuk. Duduk. Nah, Sini. ini juga. Duduk. Nah, ini rambutnya berantakan, bisa diikat. Katanya pengen kayak Abi katanya gitu. Nanti dirawat. Nanti begitu masuk sekolah potong lagi ya, yang rapi ya. Ya insyaallah. Ini kok kue kita kok. Ini kue keranjang. Kita sebut tiampan kan, potong-potong. Nah, ini menarik sekali buat saya. Saya ingin menanya nih kok. Hukumnya apa ini? Gini kok. Nah, ini saya ingin menanya, hukumnya apa? Kita ini Chinese.
mata kita sipit. Iya, segaris lah. Kita kalau ketawa kita tuh gitu bisa ditinggal, kita nggak bisa nggak tahu kalau kita ketawa tuh. Ceritanya lidah kita pun lidah Chinese gitu loh. Kita kadang tidak bisa move on dari apa-apa yang bisa kita makan gitu. Yang bisa kita makan gitu. Makanya ketika kita makan makanan yang bahannya nih, alhamdulillah ini saya pastikan halal. Ke yang jual saya pastikan halal. Dan saya beli produk yang terbaik gitu. Karena kita ya memang biasa kita makan, bukan berarti kita tradisi Imlek karena kue ini ada di Imlek kok. Iya. Gitu loh. Dan kita sudah terbiasa makan dengan kue-kue ini gitu. Termasuk juga dengan mungkin sate ya atau masakan-masakan babi, masak tauco gitu ya. Ya udahlah lidah kita biasa dengan tauco, gantilah itu bahan dasar yang haram dengan yang halal. Ngapain sih kita itu selalu bergulat dengan satu binatang itu saja, sedangkan binatang yang lain lebih halal itu dan secara medis itu lebih sehat tuh banyak gitu loh kok. Tapi terkadang orang non muslim menggunakan dogma, menggunakan dogmanya dia tuh seperti misalnya babi itu juga ciptaan Tuhan dia bilang. Nah itu dia makanya perkara terkadang yang saya pikirkan ini terkadang ada saudara kita yang paham dengan ilmunya tapi ada juga yang tidak gitu Ya kan. itu kok seperti tadi multiple choice jawaban 4 itu juga buatan si guru kita. Iya. Tetapi tidak semuanya jawaban itu benar gitu loh. Allah pun sama menciptakan segala sesuatu itu tidak semua untuk dikonsumsi. Ya kalau berpikir kayak gitu, batu juga ciptaan Allah, makan batu. Iya benar juga. Gitu kan? Oke lah, nggak usah jauh-jauh, tulang juga ciptaan Allah, makan tuh tulang gitu. Benar. Mau makan tulang, gerak-gerak gitu. Gigi kita tidak didesain untuk gigit tulang. Benar. Yang desain untuk gigit tulang adalah anjing. Seperti itu. Ya sudah, kita jangan ambil lah bagiannya anjing, biar mereka makan tulang, kasihan lah. Kita kan udah kita makan yang bisa-bisa aja, yang halal-halal aja. Wes gak usah neko-neko. Sing halal akeh, sing enak akeh, sing empuk yo akeh. Ngono loh. Ya, ngerti nggak? Hah? Kagak ngerti. Oh, udah nggak usah macem-macem gitu. Yang halal banyak, yang enak banyak, yang empuk Iya. banyak gitu. Ngapain kita sih berkutat di babi saja gitu? Enak nggak daging ayam? Enak. Sukanya apa? Kayaknya daging ayam. Bagian apa? Bagian paha. Paha. Upin Ipin katanya. Nah. Ini kan enak ya. Satu lagi kok, kenapa identik dengan sate itu ya? Umat Islam ya. Kayak kurban kebanyakan daging sapi, kambing. Kenapa? Apakah salah satu peliharaan disunahkan oleh Rasulullah atau bagaimana? Saat sebenarnya sih bukan sate enggaknya, tapi memang makanan-makanan yang dibakar dan dia agak geseng itu memang menimbulkan aroma yang bisa menggugah selera. Dan pahitnya gesengnya itu bisa membuat lidah ini lebih merasa gurih selanjutnya. Nah itu rahasianya gitu loh. Makanya kalau kita manggang dan tidak ada geseng sama sekali nggak enak kok. Kok gitu ya? Harus Iya, ada geseng. benar, harus ada angin. Ayo, Harusnya benar. ayo, pencinta sate saya tantang, yo. Ayo kita Nih, coba. Harus ada gesengnya. Coba, bismillah. Agak pedas. Bismillah. Gigit sate aja dulu. Jadi, sebenarnya bukan karena memang sate-sate enggaknya. Nah, sate itu kan hanya merupakan bentuk apa sih? Bentuk kreasi kuliner gitu. Ada yang di steak. Oh, steak saya suka banget steak. Iya benar. Saya sering bikin steak sate gitu kan. Ada yang ayam bakar gitu kan, sate kambing guling gitu. Wah, kambing guling itu. Suka saya itu. Jadi geseng-gesengnya, kering-keringnya itu masya Allah itu menari-nari di lidahku. Nggak ngiler saya kok. Gitu. Jadi sebenarnya ya karena kesukaan kita. Kita berada di daerah yang memang menyukai sate, dan kebetulan sate yang favorit itu adalah sate kambing dan sate ayam gitu. Kalau di luar negeri mungkin tidak ada kali ya, seperti itu. Mungkin ada yang nggak ada, cuma sate kambing saja gitu. Anyway, itu adalah kreasi-kreasi kuliner yang sesuai dengan lidah kita. Makanya bagi kalian para mualaf nih, yang dulu suka makan sate babi, suka makan cunyuk tauco ya. Udahlah, nggak apa-apa kalian masak lagi, tapi ganti bahan dasarnya dengan sapi, dengan kambing. Kambing ini adalah daging hewan dengan komposisi yang tersempurna, insya Allah, dengan olahan yang tepat. Ingat, ngolah daging kambing saya kasih resepnya, jangan diairin. Kalau nyate, potong-potong, langsung sate, langsung panggang, jangan kesentuh air. Nah, nggak enak.
nggak enak dan keras. Dan untuk kalau misalnya mau di sop, kalau misalnya kita mau simpan, maka bentuk bulat atau bentuk balok, potong, nggak usah cuci, masukin ke dalam freezer, dia membeku. Ketika kita mau masak, rendam di air gitu kan, tapi tetap ada bungkusnya, atau di air mengalir, baru nanti setelah melembek potong-potong langsung masak. Tidak ada daging itu yang dicuci. Makanya ketika kita beli daging di pasar, pastikan daging itu sehat, merah, dan bersih. Nah, jadi nyampe rumah jangan dicuci lagi. Itu resepnya. Berarti yang saya tangkap dari pembicaraan kita mengenai sate kambing dan babi, yaitu sapi kaki pendek. Kalau dulu saya sering bercandain itu sapi kaki pendek gitu. Sapinya siapa? Jadi Ya. perkara babi itu adalah haram. Maupun apapun itu, misalnya apapun fungsinya, apapun mengenyangkan gitu. Ya kalau saya haram ya haram gitu ya. Haram ya haram. Kita sebagai muslim sudahlah ngikutin aja. Allah haramkan ya udah haram kan gitu. Benar. Soalnya dan yang selanjutnya juga ternyata itu bukannya fakta, tapi itu mitos kali kok ya, yang bilang katanya daging babi bisa memutihkan kulit, daging babi bisa memuluskan kulit gitu kan. Iya. Tapi emang kita kan nggak pernah tahu kok ya. Mungkin Kalau saya orang nggak peduli kok. Iya, kalau mungkin yang kalau saya sampaikan mungkin orang Tionghoa itu orang saudara kita, mungkin dia nggak tahu kali ya. Dia makan babi tapi dia juga minum pemutih kulit, pemulus kulit. Nah mungkin itu yang ya kan? ngurusin kok. Saya nggak habis pikir karena bukan saya yang berbicara ya. Silakan mau tuntut aja yang udah neliti. Babi itu penuh penyakit, penuh cacing kok. Iya. Jadi tidak mungkin hal yang seperti itu, yang penuh penyakit, penuh cacing itu bisa menjadi obat. Nggak bisa. Secara logika saya tidak nerima. Sesuatu kebaikan bisa berkumpul dengan keburukan, tidak bisa. Iya. Hal yang betul-betul banyak cacing dan banyak penyakit kemudian bisa menimbulkan efek menyembuhkan, memperbagus. Kolesterol juga kayaknya. Nggak logika. Saya nggak logika kok. Penyakitan juga kayak kolesterol juga. Soalnya Iya, setahu saya daging babi itu dagingnya tipis. Itu minyaknya tebel. Dan di dagingnya pun penuh lemak. Makanya Iya. satenya itu lebih harum. Lebih harum. Lebih harum, lebih enak dimakan karena ada lemaknya gitu loh. Berarti kuncinya di lemaknya itu ya, kok? Lemak. Bukan di dagingnya dong, kalau kayak gitu. Ya dagingnya pun banyak lemak kok. Iya kan, karena Gitu. lemak berarti. Iya. Soalnya gini kok, saya berpikir gini, daging babi kalau kita olah rendang misalnya, atau saus tauco, saya lebih berpikir gini, bagaimana kalau daging babi itu tidak ada bumbu, apakah enak? Ya setiap daging yang saya pelajari, saya suka kuliner ya. Setiap daging itu mempunyai rasa yang khas. Iya. Bahkan saya ketika masak itu terkadang tanpa bumbu kok, jujur. Wih. Ya, saya pilih daging yang bagus, udah saya bakar. Tanpa bumbu. Baru setelah itu kasih garam. Gitu. Jadi rasanya itu timbul. Ketika saya memakan masakan yang rasa daging khasnya itu hilang, itu saya nggak suka. Kalau kambing harus ada kambingnya, sedikit perenggus wajar. Ayam, sapi, kayak gitu. Sapi kan baunya agak manis-manis gimana gitu. Kebo agak antem-antem gimana gitu kan ya. Itu harus ada gitu. Nah, babi pun saya rasa kalau misalnya dimasak tanpa bumbu, rasanya akan khas. Dan yang bagian suka. Suka lah. Oke, kita tanya mereka yang suka jengkol, bau nggak? Bau, benar. tapi suka kan? Suka. Kita yang nggak suka jengkol, nggak suka. Nggak suka, benar. Walaupun bilang ini enak, tetap nggak suka. Nah, sama halnya terasi. Walaupun bau makin nikmat. Terasi itu makin bau makin nikmat, jangan salah. Itu. Bagi orang yang nggak suka terasi, dia nggak akan suka. Sebenar. Sama dengan petis juga sama. Jadi intinya apapun daging itu, baik dalam hal ini kita bahas babi, ya ketika tanpa bumbu akan terasa lebih nikmat bagi penyukanya. Tetapi bagi kita yang sudah meninggalkan itu, jangankan makan, melihat saja, mencium baunya saja sudah risih, akan menghindar gitu. Seperti itu. Nah, saya mau nanya gini, saya minta pesan-pesan dari Ko Aziz sih, buat saudara-saudara kita kaum muslimin, mau laki-laki mau perempuan, terkadang banyak kok. Ya terkadang juga saya berpikir gini, bagaimana dengan saudara saya sesama muslim yang tinggal di China? Bagaimana saudara saya sama muslim yang tinggal di Taiwan yang kulinernya paling banyak babi? Bagaimana dengan pemahaman saudara-saudara saya yang perempuan, yang dia didoktrin atau dia dibilang, lu makan babi aja nanti kulit tuh putih, biar mulus gitu. Karena apa pesannya untuk saudara-saudara kita yang masih mempunyai doktrin yang babi itu the best
babi itu terbaik atau apa? Sebenarnya kita tidak bisa salahkan ya. Sebenarnya apa sih mindset babi is the best? Karena kenapa? Saya banyak ikut papa saya itu banyak mempelajari tentang ini kan, tentang latar belakang leluhur kita. Hewan terbaik di darat berkaki dua itu ayam. Iya. Mitosnya. Hewan terbaik di laut itu, di air itu bandeng. Hewan terbaik di darat berkaki empat itu adalah babi. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa menyalahkan mereka. Kenapa sih selalu babi? Karena mereka sesuai mitos. Mereka tidak ikut agama Islam kan. Mereka masih dengan agama sendiri. Ya sok, monggo silahkan dengan lakum dinukum waliyadin. Nah kita yang sudah Muslim, sudahlah. Jangan berpikiran gitu lagi. Sekali Allah haramkan, sudah haram gitu. Kita sekarang sudah maju ya, zaman ini udah maju, penelitian luar biasa gitu. Bukankah di penelitian sudah diteliti daging babi itu secara medis tidak baik, banyak mengandung kolesterol, ya kan? Banyak mengandung cacing dan juga bibit penyakit gitu loh. Bahkan saya pernah berbicara dengan pemotong babi. Nah, dulu tuh dia pemotong babi. Dia bilang bahkan ketika motong babi, bahkan babi itu sempat dibuang semua. Kenapa? Ketika babi kelihatan agak sehat, begitu dipotong dilihat dagingnya itu cacing semua. Memang setiap daging hampir dipastiin ada cacingnya, tetapi bukan cacing pita yang membahayakan. Ketika dimasak dia akan mati. Maka kata Rasulullah, jangan makan masakan yang setengah matang. Jadi kalau sate bikin garing supaya matang gitu loh. Supaya kalau misalnya ada cacingnya, ada bakterinya, mati di sana gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau bagi mereka yang sudah Muslim, ayolah coba open mind. Open mind. Adalah hal-hal lain yang bisa menunjang kebagusan kulit kita. Masker pun ada masker kopi gitu. Nah, saya tahu sedikit masker. Ada masker beras, masker madu, masker kelor. Kelor tuh luar biasa manfaatnya, gitu loh. Ada juga vitamin E. Cari yang halal, banyak kok lambangnya halal sudah. Vitamin E, gitu kan. Produk-produk farmasi juga ada yang alami, monggo toge, gitu kan. Monggo bengkuang, timun. Tuh, saya dulu sering tuh kadang mata dikasih mentimun tuh waktu masih remaja. Terus ya sering pakai buat masker bengkoang. Itu tumbuk aja, tumbuk bengkoang tuh tumbuk. Kasih tepung beras, udah dijadikan masker. Insya Allah halus, kalau Allah mengizinkan gitu. Tapi kalau kulitnya sudah sawo mateng, kulitnya agak gelap, jangan ngerepin putih. Itu namanya nyalain kodrat. Kalau pengen putih tuh ada pilok putih, silakan serot langsung putih. Yang kita kejar adalah kulit halus, kulit sehat. Benar. Ingat, terima kodrat kita, apapun warna kulit kita, syukuri. Intinya, sudahlah terima kodrat kita. Kita lahir nggak pernah minta kita lahir di mana, punya kulit apa gitu loh. Ya udahlah, yang sawo matang ya sudah syukuri. Banyak orang bule yang pengen sawo matang gitu loh. Udah gitu, nggak usah pengen putih segala macam. Sudah kodrat kita di situ, syukuri aja gitu loh. Yang kulitnya sudah putih ya sudah dirawat gitu loh. Kalau di luar negeri kulit putih itu malah nggak dimauin gitu. Nah, sebagai penutup gitu loh, syukuri semua yang ada. Targetnya bukan merubah warna, tetapi memperbagus kehalusan kulit dan kesehatan kulit gitu loh. Selalulah syukuri seluruh yang Allah berikan. Sebagai penutup ingat nih, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in syakartum la ajidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Gitu kok, cukup kali ya kok. Ya, buat sahabat-sahabat ngaji cerdas, insya Allah nanti berjumpa lagi dengan saya Kolo Andreho dan Muhammad Azmil Amri. Insya Allah di kesempatan yang akan datang. Mari kita bersantap bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya.